Aku lagi pakai produk ini loh sekarang, beneran bikin wajah lembab. Wah, beneran bagus. Kebetulan aku lagi cari pelembab wajah ini. Selamat datang di modul The Ozone O3. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat mengenali apa itu The Ozone, hubungan 5A dengan ozon, implikasi ozon pada strategi pemasaran. Nah, ini nih yang direkomendasiin Via. Coba beli ah. Dari cuplikan tersebut, dapat dikatakan Via berhasil mengadvocate temannya hingga ia membeli produk yang direkomendasikan. Padahal, mulanya Via pun hanya mencoba-coba saja hingga akhirnya suka. Lantas, bagaimana cara mengkonversi awareness menjadi advocate? Siapa yang mempengaruhi Anda dalam membeli produk? Pertanyaan ini sering jadi pembahasan menarik untuk setiap pemasar. Well, terdapat 3 source of influence bagi konsumen yang sejatinya harus diperhatikan oleh setiap brand. Ketiganya adalah apa yang disebut dalam ozone atau O3, yaitu own, others, dan outer. Yuk kita bahas ketiganya. Gimana ya odol Silsadin yang biasanya kita pakai? Produk dengan own influence kuat umumnya ditemukan pada produk-produk fast moving consumer goods atau FMCG yang memang sudah biasa digunakan dalam keseharian konsumen. Contohnya seperti keluarga yang sudah terbiasa menggunakan satu merek pasta gigi. Own influence adalah influence yang bersifat independen dan bersumber dari customer sendiri, dibentuk dari pengalaman, persepsi, dan selera pribadi customer atau juga past experience. Pada other influence, perhatikan skenario berikut ini. Skenario kisah pertama. Suatu hari, Rina ingin membeli sebuah face mask melalui online shop, namun ia masih ragu untuk membelinya. Lihatlah cara yang dilakukannya untuk memutuskan pembelian suatu produk. Wah, masker ini banyak dipakai influencer juga. Emang beneran bagus ya? Ah, nanti coba tanya temen dulu deh. Kebetulan dia pernah pakai juga. Masker Bright Care bagus gak ya? Mau beli tapi ragu nih. Bagus kok, dia juga aman. Oke, karena review temen juga bagus, beli online ah Bright Care-nya. Selanjutnya, skenario kisah kedua Rina. Wah, masker ini banyak dipakai influencer juga. Emang beneran bagus ya? Ah, tapi cari tahu review produk di YouTube atau internet dulu deh. Kalau lihat reviewnya sih banyak yang bilang bagus ya. Oke, kalau gitu jadi beli online ah Bright Care-nya. Bisakah Anda melihat perbedaan kedua skenario tersebut? Kedua skenario kisah Rina ini merupakan contoh dari jenis other influence. Other influence bersifat eksternal dan bersumber dari lingkungan sosial customer, teman, keluarga, media sosial yang biasanya disebut word of mouth. Seperti pengalaman orang lain di jejaring sosial yang di-share ke kita secara online maupun offline dan membuat jadi ingin membeli. Other influence dapat mempengaruhi berbagai macam produk. Namun, pengaruh other influence akan semakin kuat ketika customer berencana untuk membeli produk atau brand yang kurang familiar olehnya. Selanjutnya, pada outer influence, perhatikan kisah berikut. Skenario kisah pertama datang dari Siska. Suatu hari, Siska sedang berada di supermarket untuk belanja bulanan. Mau coba cari shampoo merek lain di supermarket, tapi apa ya? Wah, kebetulan ada display shampoo Miranda. Kayaknya bagus untuk vitamin rambut. Yeay, aku jadi beli shampoo yang ini deh. Kemudian, skenario kisah kedua datang dari Kayla. Suatu hari, Kayla sedang asik main HP di kamar. Tak disangka, ia tertarik saat melihat iklan produk di internet. Ada iklan parfum brand X, aku mau coba. Oke, langsung beli ah.
Bisakah Anda melihat perbedaan kisah Siska dan Kayla dalam memutuskan pembelian produk? Nah, kisah keduanya ini merupakan contoh outer influence yang biasanya ditemukan pada produk-produk FMCG. Outer influence bersifat eksternal, namun bersumber dari perusahaan pemilik brand melalui aktivitas pemasaran. Influence jenis ini muncul ketika customer melihat iklan, pricing, diskon promo, gimmick, atau produk baru, kemudian memutuskan untuk membeli produk tersebut. Ozon berperan dalam pengambilan keputusan customer loh. Berikut gambaran hubungan Ozon terhadap 5A, Aware, Appeal, Ask, Act, and Advocate. Lantas, seperti apa implikasi Ozon terhadap strategi pemasaran? Silahkan klik setiap panah untuk informasi lebih lanjut. Mari kita perkuat materi ini dengan melihat tingkat influence pada industri yang berbeda. Jadi, sebagai pemilik brand, apa yang harus Anda lakukan sekarang ini? Anda harus paham mengenai influence mix ini. Anda harus tahu apakah konsumen Anda lebih dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran yang Anda kontrol sendiri atau lebih kepada teman dan keluarga mereka. Kalau mixnya memang cenderung lebih kuat di others, maka Anda akan lebih enak main di community marketing atau social media marketing. Tetapi, bila influencer lebih kuat di outer, Anda bisa lebih memainkan di iklan TVC, print ad, dan sebagainya. Selamat, Anda telah mempelajari modul The Ozone O3.